pagi teman-teman. Hari ini bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Hari Raya Idul Adha. Kira-kira teman-teman hari ini korban apa ya? Kalau boleh tahu bisa ditulis di kolom komentar ya nanti. Langsung saja teman-teman. Di sini hari ini ya ada pertanyaan masuk dari seseorang. Pertanyaannya yaitu seperti ini. Kak, kira-kira apa saja ciri-ciri anak bisa dikatakan taat? Saya ulangi lagi ya teman-teman. Kira-kira apa saja sih Kak anak bisa dikatakan taat? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Langsung saja ya teman-teman, kita bahas ciri-ciri anak bisa dikatakan taat. Langsung saja, ini jawabannya. Nah, ini dia teman-teman. Ini jawaban tadi. Bagaimana ciri-ciri anak bisa dikatakan taat? Ya. Apa saja ciri-ciri anak bisa dikatakan taat? Ya, mungkin jawaban sementara ini ya teman-teman. Di dalam kitab Akhlaqul Banin juz 1 ya, taklif atau karangan Syekh Umar bin Ahmad Baroja, di sini diterangkan ciri-ciri anak yang taat ya. Ai hada utawi iki iku alwaladu anak almutiu kang taat. Jadi anak yang taat itu di sini bisa digambarkan dia itu seperti halnya Hasanun waladun mutiun. Hasan adalah anak yang taat. Yusolli kulla yaumin as-sholawati al-khamsa fi awqatiha. Hasan sholat setiap hari 5 kali tepat waktu. Sholat wajib ya ini ya. Wa yuwadibu alal khuduri fil madrasati. Dia itu selalu tekun datang di sekolahan. Wa ala qiraatil Qur'ani, dia juga selalu membaca Al-Qur'an. Wa mutola'atid durusi fil baiti, dia selalu belajar pelajaran di rumah. Walidhalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu wa asatidatuhu wa jami'un nasi. Maka dari itu disukai oleh bapaknya, ibunya, gurunya, dan semua manusia. Jadi teman-teman, di sini bisa disimpulkan kalau ciri-ciri anak yang taat, entah itu taat kepada Sang Pencipta, taat pada agama, taat pada orang tua, pasti ada salah satu perilaku di bawah ini, yaitu dia sering sholat berjamaah 5 waktu tepat waktu. Nah teman-teman, kira-kira kita bisa enggak ya sholat berjamaah 5 waktu tepat waktu? Itu pertanyaan untuk diri kita sendiri ya. Apakah bisa sholat berjamaah tepat waktu dalam 5 waktu ya? Sehari sholat berjamaah 5 waktu ya, tepat waktu. Kira-kira bisa enggak ya? Itu pertanyaannya sangat sulit untuk dijawab. Terkadang kita itu punya kesibukan sehingga meninggalkan sholat berjamaah tepat waktu. Akhirnya sholat sendiri, ya enggak apa-apa sih. Selalu datang di sekolahan, berarti anak yang taat itu dia tidak pernah bolos ya. Dia selalu datang di sekolahan. Entah itu paham atau tidak paham, yang penting dia itu datang. Yang penting masuk. Ketika sekolah masuk, dia masuk, tidak bolos. Kecuali kalau sakit mungkin ya enggak apa-apa. Terus apalagi ciri-ciri anak yang taat itu bisa dikatakan dia selalu membaca Al-Qur'an. Lah ini untuk pertanyaan ini untuk teman-teman. Kira-kira sehari itu sudah membaca Al-Qur'an berapa halaman ya? Nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Oh iya Kak, saya sehari cuma membaca 1 halaman. Ya enggak apa-apa sih, 1 halaman. Saya 1 juz Kak, ya enggak apa-apa. 1 lemper, ya bagus. Yang penting membaca Al-Qur'an, jangan sampai lupa. Karena itu termasuk kitab
umat Islam. Jadi setiap hari harus dibaca, entah itu 1 halaman, 1 lemper, dan sebisanya. Syukur-syukur bisa 1 juz ya. Nah, alhamdulillah kalau bisa 1 juz. Jadi anak yang taat itu ciri-cirinya seperti itu. Apalagi ini masih ada selalu belajar ya. Kira-kira kita gimana? Sering belajar atau sering tidak belajar lah. Bisa diketahui ya, kalau anak yang taat itu pasti dia suka belajar. Maka dari itu ketika sudah melakukan semua ini, orang tua entah itu ayah ataupun ibu pasti menyukainya. Guru dan semua manusia pasti menyukainya. Jadi kesimpulannya, anak yang taat itu pasti selalu melaksanakan perintahnya sang pencipta, yaitu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu aktif ketika sekolah, setiap hari membaca Al-Quran, dan setiap hari pun belajar. Itu sudah dikatakan anak yang taat. Itu mungkin sebagian dari perbuatan-perbuatan seorang anak bisa dikatakan taat. Ya mungkin hanya itu dulu ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai jawaban lain, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya, supaya bisa diperbandingkan. Jika teman-teman mempunyai jawaban yang lain, bisa ditulis di kolom komentar. Ya mungkin sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, yuk klik like, subscribe, dan share supaya videonya ini bermanfaat. Sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.